Sebelumnya mohon maaf, di sini saya non-muslim. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi Maharani. Umur saya 27 tahun. Saya sangat tertarik datang ke acara ini karena temanya menyembuhkan luka hati. Sebelumnya, izinkan saya sharing sedikit, Ustadz. Saya dulu pernah dikecewakan sama orang yang sangat saya sayang dan tentunya sangat saya percayakan. Sakitnya luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mencoba buat melupakan, memaafkan, dan bahkan mengikhlaskan. Setelah selama 3 tahun, saya berjuang untuk menyembuhkan luka itu. Ternyata saya kembali merasakan sakit, dan bahkan sakit itu lebih dari yang sebelumnya, Ustadz. Padahal banyak hal yang sudah saya korbankan. Bahkan saya sudah pernah mengorbankan agama saya, Ustadz. Dan saya sudah gagal dalam berumah tangga ini untuk yang kedua kalinya. Banyak orang yang berpikir berarti masalahnya di perempuannya. Kalau saya mau bertahan, mungkin bisa. Tapi sakit, Ustaz. Pertanyaan saya, kira-kira kenapa ya, Ustadz, saya selalu dipertemukan dengan pengkhianatan dan rasa sakit yang begitu besar? Apakah karena dosa saya yang sangat besar, maka Tuhan memberikan saya juga masalah yang begitu besar, Ustadz? Baik, izin. Sekarang rasa sakit yang pernah dirasakan itu, apa dampaknya untuk kehidupan kakak? Sangat berdampak, Ustadz. Terutama di keluarga saya. Untuk saya pribadi, saya sudah tidak fokus untuk bekerja. Saya sudah tidak memperhatikan diri saya. Kadang saya marah sama Tuhan. Kayak saya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk diri saya, untuk hidup saya, tapi kenapa? Kenapa? Mohon maaf kalau ada yang ingin kakak sampaikan kepada orang yang pernah mengkhianati, mencurangi hati kakak. Boleh silakan rilis apa yang ingin kakak sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan sakit yang sangat luar biasa. Saya tidak akan membalas apapun itu. Saya percaya Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk hidupku. Izin Ahilman kuatkan sedikit, boleh ya? Baik, pertama, setiap manusia itu berpotensi mengecewakanmu. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Selama dia manusia, maka selama itu dia berpotensi mengecewakanmu. Maka ingat, belajar jangan terlalu berharap kepada manusia. Karena luka sebabnya dari hatimu yang terlalu berharap kepada manusia. Kecewa sumbernya dari hati
yang terlalu berharap kepada manusia. Maka nanti gimana cara menyembuhkannya? Maafkan, doakan, ikhlaskan. Jika ada yang menyakitimu, apa sikapnya? Maafkan, doakan, ikhlaskan. Sekarang saya tanya, memaafkan dengan melupakan sama atau beda? Kakak, mungkin kita belum bisa melupakan. Dan itu nggak apa-apa banget. Karena Allah meminta kita bukan melupakan, tapi memaafkan. Di mana bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Sama atau beda? Beda. Memaafkan tentang hati, melupakan tentang pikiran. So selanjutnya, boleh nggak menjaga jarak dari orang yang pernah menyakiti kita? Boleh? Kata siapa? Boleh nggak? Boleh nggak menjauh dari orang yang menyakiti kita? Boleh nggak ngeblok orang yang nyakitin kita? Boleh nggak memutus kontak sama orang yang nyakitin kita? Kata siapa? Jawabannya AA, menjaga jarak dari orang yang pernah menyakiti, bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga hati agar hati tidak tersakiti berkali-kali. Maka kakak, maafin saja. Setelah itu, kadang kita harus pergi meninggalkan. Tutup semua hal yang bisa melukaimu atas semua yang terjadi di masa lalu. Mana dalilnya? Surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan teruslah berbuat baik, dan jauhilah orang yang bodoh, orang yang pernah menyakitimu. Bukan karena benci, tapi hati butuh sembuh setelah hati disakiti berkali-kali. Maka sekarang pertanyaannya, apakah memaafkan ada pahala atau tidak? Besar sekali. Orang yang memaafkan itu dicintai Allah. Orang yang memaafkan itu diampuni dosanya sama Allah. Orang yang memaafkan itu ditenangkan hatinya. Dan orang yang memaafkan itu disiapkan surga terbaiknya. Nanti ada satu pintu surga. Surga ini Allah siapkan untuk orang yang pandai memaafkan. Apa nama surganya? Disebutkan di surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas daripada langit dan bumi. Untuk siapa? Salah satunya wal afina anin nas, untuk kamu yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kakak, percayalah, Allah mungkin hadirkan luka di hatimu karena setelah ini ada cinta yang ingin Allah sampaikan kepadamu. Kalau kita nggak pernah disakiti, kita nggak dapat pahala memaafkan, betul nggak? Kalau kita nggak pernah dikhianati, kita nggak ngerti artinya setia, betul nggak? Maka pelajarannya setelah ini, Kak, setelah maafkan, doakan, ikhlaskan, setelah ini lebih hati-hati. Ingat ya. Jangan terlalu mudah membuka